berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Bentuk sebuah kerangka teoritis pada topik. Itu adalah analisis dan interpretasi. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. 5, 4, 3, 2, 1. Di kelompok kami akan membahas mengenai literatur review. Pengertian literatur review itu sendiri menguraikan tentang teori, temuan, dan bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya pada perumusan masalah. Literatur review ini berisikan ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka seperti buku, jurnal, internet, skripsi, dan sebagainya terkait topik penelitian yang akan dibahas. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran, maka akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Literatur review atau disebut juga tinjauan penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan Janiago. Saya di sini ingin sedikit menerangkan mengenai tujuan dan manfaat melakukan literatur review. Mengapa sih kita melakukan literatur review? Yang pertama, untuk membentuk sebuah kerangka teoritis pada topik atau bidang penelitian. Yang kedua, menjelaskan definisi, kata kunci, dan terminologi mengenai topik yang akan diteliti. Yang ketiga, menentukan studi, model, ataupun studi kasus yang mendukung topik tersebut. Yang keempat, menentukan ruang lingkup penelitian. Yang kelima, menunjukkan bahwa penulis memahami area penelitian dan mengetahui isu-isu utama penelitian. Yang keenam, menunjukkan kesinambungan dengan penelitian terdahulu dan bagaimana kaitannya dengan penelitian saat ini, serta kontribusi penelitian kita. Yang ketujuh, untuk mengintegrasikan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan area penelitian tersebut. Yang kedelapan, untuk belajar dari orang lain dan menstimulasi ide-ide baru. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari literatur review diantaranya adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Yang keempat, menjelaskan masalah penelitian. Yang kelima, mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan oleh para ahli atau para peneliti untuk menyelesaikan masalah yang ada pada penelitian. Kemudian kita akan membahas mengenai prosedur literatur review. Prosedur literatur review ini ada 4 step di dalamnya. Yang pertama, step pertama dalam literatur review ini adalah formulasikan permasalahannya. Kita bisa mencari topik atau isu yang sesuai dengan minat kita. Kemudian bisa kita tuliskan secara lengkap dan jelas di dalamnya. Yang kedua atau step kedua itu adalah mencari literaturnya. Mencari literaturnya ini bisa kita cari yang relevan dengan penelitian yang kita miliki dan tentunya kita pangkas sehingga bisa menjadi aspek ataupun tulisan yang benar-benar memberikan kontribusi besar di dalamnya. Tidak semua tulisan bisa kita masukkan ke dalam penelitian kita, tapi tentunya yang benar-benar memiliki fungsi atau memiliki guna yang sangat lebih, itu yang akan kita jadikan sebagai literatur penelitian kita. Maka karena itu kita juga perlu melakukan pemilihan tersendiri dalam pencarian literatur.
Yang ketiga itu adalah evaluasi data. Data ini guna menunjang penelitian yang kita alami. Data-data ini juga bisa berkontribusi untuk memberikan gambaran. Selanjutnya setelah literatur, kita juga bisa menggunakan data sebagai gambaran penelitian kita. Data-data ini yang kita cari, ini bisa dengan penelitian terdahulu, mulai dari data kualitatif, data kuantitatif. Yang pasti data ini akan menjadi penunjang penelitian kita nanti. Nah, yang keempat atau step keempat itu adalah analisis dan interpretasi. Semua step yang kita alami tadi itu tentunya kita analisis lagi sehingga mendapatkan sebuah interpretasi yang benar-benar menjadikan literatur review yang kita lakukan sebelumnya itu benar-benar relevan dan benar-benar tidak menciptakan kontradiktif di dalam penelitian yang kita akan lalui nanti. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amang Musidi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit memaparkan dari contoh tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu dapat kita temukan di dalam buku atau di dalam jurnal atau di artikel atau di karya tulis ilmiah yang lainnya. Biasanya di dalam skripsi itu letak tinjauan pustaka itu letaknya di bagian bab kedua ya, atau setelah pendahuluan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, tinjauan pustaka itu dapat juga diartikan dengan yaitu mencari apa saja yang dapat dijadikan tolak ukur untuk membuat sebuah penelitian, dan juga bagaimana relevansinya dari penelitian yang ingin dikembangkan itu dengan teori atau penelitian yang dikembangkan sebelumnya. Jadi itu daripada contoh tinjauan pustaka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon kiranya dimaafkan. Dan juga kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Literatur review.